setelah akhirnya kena, nah si Abigail ini ditusuk-tusuknya sampai 28 kali. Ya jelas akhirnya di situ Abigail tewas juga ya Re ya. Halo Re, assalamualaikum. Makasih ya udah klik video ini. Dan buat kalian aku ucapin matur suwun sangat ya Re, karena udah balik ke channel aku. Untuk kalian yang mungkin belum kenal aku atau baru pertama kali main ke channel aku, salam kenal ya Re, nama aku Vinasa. Dan di channel ini tentu saja aku akan bahas mengenai kasus, tragedi, baik insiden, atau kisah-kisah horor ceritanya arek-arek nih yang bisa kita bahas di sini dan belum pernah kalian tahu gitu ya. Jadi Re, di 10 hari ketiga di bulan Ramadan ini tentu saja kita akan bahas kasus lagi nih Re. Dimana pada tahun 60-an itu ada seorang artis yang hits di Hollywood. Nah, artis ini itu mengalami kasus pembunuhan yang sangat tragis dan sadis, Re. Dia dan beberapa temannya ini itu dihabisi oleh orang yang gak bertanggung jawab secara brutal. Seperti apa kisahnya nih, Re? Langsung aja, gak usah lama-lama. Inilah kasus pembunuhan Sharon Mary Tate. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu ke kalian ya Re, karena nanti ini kan ada beberapa nama yang menggunakan bahasa Inggris ya Re. Jadi mungkin misalkan pengucapanku atau mungkin cara penyampaianku kurang benar, itu mohon maaf ya Re ya. Dan kalian bisa koreksi di kolom komentar, jadi jangan serang aku ya Re. Oke, seperti biasa sebelum ke kronologi, kita akan kenali dulu sosok siapa Sharon Mary Tate. Dimana pada tahun 60-an ada artis Hollywood yang lagi hits tuh Re, yang bernama Sharon Mary Tate. Nah, Sharon Mary Tate ini atau kita sebut aja Sharon Tate gitu ya. Ini lahir pada tanggal 24 Januari tahun 1943 di Dallas, Texas, Red. Nah, Sharon Tate ini adalah merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Jadi dia merupakan anak sulung ya dari 3 bersaudara. Sejak kecil, Sharon ini itu sangat tertarik dan mempunyai bakat di dunia acting dan modeling, Re. Jadi dia itu sering banget kayak menunjukkan bakatnya di dunia permodelingan dan di dunia acting. Hingga akhirnya makin dewasa, dia makin tertarik tuh untuk ikut ajang-ajang modeling kayak gitu ya. Pada akhirnya dia berhasil untuk ikut casting-casting nih ya di bidang acting tentu saja. Dan berhasil untuk masuk ke dunia Hollywood hingga dia membintangi beberapa film di Hollywood, Re. Nah, karena memang Sharon ini dalam dunia perfilman Hollywood itu aktingnya bagus banget ya, hingga dia kan memang basically-nya itu seneng banget acting gitu ya. Yang membuatnya itu mendapatkan beberapa penghargaan. Salah satunya dia mendapatkan penghargaan bergengsi yaitu sebagai New Star of the Year Actress, Re. Wah, keren banget ya. Banyaknya penghargaan yang diterima oleh Sharon nih, Re, membuat karirnya itu makin melejit toh ya. Dia jelas pasti membintangi lebih banyak film lagi di Hollywood. Hingga akhirnya dia suatu ketika itu membintangi suatu film dengan lawan mainnya yang bernama Roman Polanski. Nah, Roman Polanski dan juga Sharon ini bertemulah dalam sebuah film, jadi beradu acting gitu ya. Nah, karena si Sharon ini cocok dengan si Roman Polanski ya. Kemudian mereka tuh saling suka dan saling cinta gitu kan, pacaran yang akhirnya menikah pada tahun 1968, tanggal 20 Januari di Chelsea, London, Re. Dan pernikahannya si Sharon ini itu dilaksanakan saat 4 hari menjelang hari kelahirannya dia, Re. Jadi dia berulang tahun ke-25. Nah, 4 hari sebelum tanggal ulang tahunnya itu, Sharon menikah dengan Roman. Setelah Sharon dan Roman ini menikah, hingga akhirnya di akhir tahun 1968, Sharon ini hamil, Re. Karena Sharon hamil, akhirnya dia dan suami memutuskan untuk pindah rumah nih. Mereka akhirnya pindah rumah tuh di Cielo Drive di Benedict Canyon, Los Angeles, Re. Oke, jadi si Sharon dan si Roman ini kan udah pindah tuh ya ke Los Angeles dan mereka hidup di sana. Hingga sampai saatnya hamilnya Sharon ini makin besar ya, makin tua gitu kan. Dan pada tanggal 8 Agustus tahun 69, si Roman ini itu ada urusan, Re, yang mengharuskan dia terbang ke London, meninggalkan sendirian tuh si Sharon gitu kan. Dan dia dijadwalkan kembali balik ke Los Angeles itu tepat saat anaknya lahir, yaitu pada tanggal 12 Agustusnya. Jadi sekitar 4 harian gitu ya dia urusan ke London.
Karena si Sharon ini lagi hamil gede ya, hamil tua gitu kan. Tentu saja dia pasti boring lah kalau ditinggal sendirian di rumah sama suaminya. 4 hari loh ini ditinggalnya. Nah akhirnya dia pengen tuh kayak ngadain acara ya dinner di luar lah ya sama bestie-bestinya gitu kan. Akhirnya dia telepon nih, diundanglah 3 sahabatnya bernama Jay Sebring, kemudian Wojciech Frykowski dan Abigail Forker untuk ke rumahnya. Setelah mereka bertiga ini akhirnya kumpul di rumahnya Sharon, mereka berempat itu pergi dinner ya, keluar gitu ya. Setelah pergi dinner, kemudian mereka balik ke rumahnya Sharon pukul 10.30 malam. Nah, para bestie ini atau sahabat-sahabatnya Sharon itu memutuskan untuk nginep nih di rumahnya Sharon, karena Sharon juga mungkin nggak mau ditinggal sendirian ya, Re. Jadi akhirnya mereka bertiga itu nginep nemenin Sharon di rumahnya gitu kan. Akhirnya kejadiannya pada saat ini tuh ya, dimana saat lewat tengah malam tiba-tiba ada beberapa wanita itu menggedor pintu rumah Sharon, duar kayak gitu ya. Nah si Frykowski yang tadinya itu tidur di sofa kaget toh ya dengan gedoran mereka. Ya kayak bilang, kamu siapa? Kayak gitu. Terus salah satu dari wanita gila itu bilang bahwa aku adalah iblis dan hari ini aku akan melakukan pekerjaan iblis. Kayak gitu, Rek. Kemudian beberapa wanita itu mencari orang lain di rumahnya Sharon itu. Jadi mereka yakin bahwa nggak hanya satu orang tuh di sofa, pasti ada orang lagi yang di kamar gitu ya. Dicarinya itu, Rek, di situ. Nah dicari setelah ketemu ada Sharon, Abigail, kemudian ada Jay, semuanya disuruh keluar ke ruang tamu. Nah akhirnya setelah mereka mengumpulkan Sharon dan teman-temannya di ruang tamu, mereka para wanita gila ini itu mengikat leher Sharon dan juga Jay. Kemudian ikatannya itu dikaitkan ke tiang kayu di loteng ruang tamu Sharon. Kemudian mereka juga berlaku sangat kasar kepada Sharon yang lagi hamil gede ya, hingga membuat Jay itu kayak berteriak kepada mereka, jangan lakukan itu kayak gitu ya, karena memang sangat kasar perlakuannya terhadap Sharon yang lagi hamil. Tentu saja Sharon ini kan juga sebagai tuan rumah gitu kan. Ya udah akhirnya Jay di situ langsung ditembak lah sama perempuan-perempuan gila tadi. Nah sesudahnya Jay tadi ditembak, dia kan belum mati tuh, masih ngereng-ngereng kesakitan ya. Saat dia ngereng-ngereng kesakitan, malah ditusuknya sama perempuan-perempuan gak waras tadi itu sebanyak 7 kali. Di situ Jay akhirnya tewas ya. Kemudian nasib Frykowski juga sama nih, jadi dia itu tadi langsung ditusuk tuh sama salah satu perempuan yang gak waras tadi, ditusuk kakinya hingga Frykowski ini mencoba untuk melarikan diri ke arah pintu. Nah saat dia merangkak ke arah pintu, akhirnya dia bernasib sama seperti Jay itu, ditusuknya lagi sama perempuan gila tadi. Ya di situ Frykowski juga tewas ya. Kemudian nasib si Abigail ini juga mengenaskan ya, dia sebenarnya juga pengen berusaha melarikan diri ke arah pintu kamar tidur ya, tapi dikejar tuh sama salah satu wanita yang gila tadi. Setelah akhirnya kena, nah si Abigail ini ditusuk-tusuknya sampai 28 kali ya. Jelas akhirnya di situ Abigail tewas juga ya. Terakhir adalah si Sharon. Nah si Sharon ini sempat memohon-mohon pada wanita-wanita tadi tuh untuk tidak membunuhnya sekarang, karena kan dia lagi hamil besar ya. Tentu saja dia memikirkan nih nasib anaknya, karena saking sayangnya kepada seorang anak ya, seorang ibu kepada anak gitu kan. Dia memohon-mohon untuk jangan bunuh aku sekarang, tapi gak apa-apa jadikan aku sandera kalian gitu ya. Setidaknya biarkan aku hidup sampai aku melahirkan anakku. Kayak gitulah kira-kira. Kemudian salah satu perempuan yang gila tadi itu bilang pada Sharon bahwa, hai wanita jalan, aku tidak peduli denganmu dan bayi yang ada dalam perutmu. Hari ini kau akan mati. Kayak gitu, Ya akhirnya langsung Sharon itu dibunuh dengan cara ditusuk sebanyak 16 kali, Ditusuknya pun juga dengan brutal ya, Jadi seluruh tubuhnya itu kena, bahkan bagian perutnya yang ada janinnya atau bayinya itu juga ditusuk, Aduh ya Allah, kasihan banget. Akhirnya setelah mereka terakhir menghabisi si Sharon, perempuan-perempuan gila ini tuh akhirnya memberikan tanda terakhir di pintu rumah Sharon dengan bertuliskan PIG. Itu pun mereka juga menulisnya itu dengan darah Sharon tadi, karena kan darah Sharon udah kemana-mana tuh ya. Namanya juga tusukan 16 kali ya, kalian bisa bayangin. Itu mereka ambil handuk, kemudian disekanya itu darahnya si Sharon dan dituliskan di pintu rumahnya si Sharon P, I, dan G, kayak gitu. Nah setelah akhirnya mereka menuliskan itu, mereka pergi tuh ya, membiarkan jasad Sharon dan teman-temannya di situ tergeletak gitu ya. Sampai akhirnya keesokan harinya jasadnya si Sharon dan teman-temannya ini ditemukan oleh William Garretson, di mana William ini merupakan penjaga sekaligus tukang bersih-bersih di rumah si Sharon.
Ya akhirnya si film ini langsung melaporkan keadaan saat itu ke kantor polisi kan Re. Nah setelah polisi akhirnya melakukan investigasi dan usut demi usut, akhirnya diketahui nih Re, 4 orang wanita pelaku pembunuhan tadi, dimana mereka berempat itu bernama Linda Kasabian, Patricia Krenwinkel, kemudian Susan Atkins, dan Charles Watson. Nah, mereka berempat ini ternyata adalah anggota dari sekte sesat bernama Manson Family. Jadi sekte ini tuh kayak sebuah perkumpulan di mana mereka itu berubah menjadi pembunuh brutal gitu yang beranggotakan 100 orang. Nah, 4 orang perempuan yang gila ini itu salah satu di antara 100 tadi. Nah, polisi itu membutuhkan waktu sekitaran 5 bulan untuk menangkap seluruh anggota dari sekte sesat ini ya, sampai polisi menangkap pimpinannya atau pentolannya dari sekte ini bernama Charles Manson. Karena Charles ini tuh diduga sebagai otak dari pembunuhan yang udah terjadi. Jadi anggotanya ini semuanya udah melakukan percobaan pembunuhan itu udah banyak banget, dan otaknya itu adalah pimpinannya yaitu Charles Manson. Menurut pengakuan dari salah satu anggota sekte ini tuh mereka ternyata sudah membunuh kurang lebih 35 orang nih yang mereka habisi nyawanya. Kemudian diketahui motif dari pembunuhan sekte sesat ini tuh Charles Manson sendiri pengen memicu kepanikan antara dua golongan ras nih. Jadi dia pengen memicu kepanikan dari orang kaya-kaya ras kulit putih di Los Angeles agar orang-orang ras kulit hitam itu menjadi kambing hitam di situ. Jadi kayak seolah-olah pelaku, hingga mereka berdua atau dua ras ini tuh akhirnya berperang. Karena memang pada saat itu ketegangan antara dua ras, baik ras kulit putih dan ras kulit hitam, itu sangat nyata ya ketegangannya. Makanya kayak sensitif banget gitu. Akhirnya pada tahun 1971 si Charles Manson ini dan beserta seluruh pengikut dari sekte sesatnya itu divonis hukuman mati, hingga akhirnya diubah ke hukuman penjara seumur hidup. Tapi pada akhirnya si Charles Manson ini nggak sampai di penjara seumur hidup karena pada tanggal 19 November tahun 2017 dia itu mati di penjara karena dia menderita sakit selama setahun gitu ya. Dia nggak kuat dan akhirnya dia mati. Jadi nggak sampai seumur hidup gitu ya. Jadi kasus ini tuh saat itu memang gempar banget karena memang si Sharon adalah notabene artis Hollywood ya. Tentu saja beritanya itu pasti membuat semua orang di Los Angeles baik Amerika, Inggris itu kan shock gitu kan. Aku pun di sini juga nggak tahu bagaimana nasib Roman saat itu ya, mendengar kabar berita bahwa istrinya yang tadi itu ditinggal sendirian mengalami kejadian yang sangat tragis ini. Oke, jadi itu dia kisah pembunuhan tragis yang dialami oleh artis Hollywood bernama Sharon Tate gitu ya. Dan aku nggak berhenti-hentinya ngingetin kalian, bagi kalian yang mungkin punya kisah baik horor atau tragedi atau apa, kisah kalian sendiri atau kisahnya siapa gitu ya, kalian bisa share di email aku yang ini ya. Nanti akan ada gift menarik bagi kalian yang kisahnya aku share di channel YouTube aku ya. Jadi itu dulu ya untuk kisah malam ini. Aku ucapin buat kalian selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan, dan kita akan ketemu lagi di kisah-kisah yang lebih seru dan kita bahas di sini ya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.